wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Julio Gabalu, mahasiswa Fakultas Keperawatan UNPI Manado. Di saat ini saya akan menjelaskan mengenai GCS atau Glaucoma Scale, dan kemudian di sini juga ada penjelasan terkait triase. Dan untuk video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah keperawatan gawat darurat. Di sini yaitu pertama tentang penjelasan tentang GCS atau Glaucoma Scale, yaitu adalah metode pemeriksaan dasar yang digunakan secara luas untuk mengevaluasi tingkat kesadaran dan seringkali digunakan untuk menilai fungsi neurologis pasien, salah satunya pada kasus yang terkait dengan keparahan cedera otak. Nah teman-teman, kemudian bagaimana cara kita mengukur tingkat kesadaran ini? Yaitu tingkat kesadaran yang tertinggi berada di skala 15, sedangkan tingkat kesadaran terendah atau dapat dikatakan koma berada pada skala 3. Untuk pemeriksaan tingkat GCS ini kita dapat dinilai pada poin pertama, yaitu mata, yaitu mata tidak bereaksi dan tetap terpejam meski telah diberikan rangsangan. Kemudian mata terbuka setelah menerima rangsangan, dan kemudian mata terbuka hanya dengan mendengar suara, dan kemudian mata terbuka secara spontan tanpa perintah atau sentuhan. Untuk pemeriksaan respon suara, bagaimana pada poin pertama, yaitu tidak mengeluarkan suara sedikit pun meski sudah kita panggil. Kemudian pada poin yang kedua, suara yang keluar berupa rintihan tanpa kata-kata, serta yang ketiga, suara terdengar tidak jelas atau hanya mengeluarkan kata-kata. Dan poin yang keempat, yaitu suara terdengar dan mampu menjawab pertanyaan tetapi tanpa kebingungan. Kemudian ada poin yang kelima, yaitu suara terdengar dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Untuk yang ketiga ini yaitu terkait gerakan, di mana tidak mampu menggerakkan tubuhnya sama sekali, hanya dapat mengepalkan jari tangan dan kaki, kemudian hanya mampu menekuk lengan, bahkan mampu menggerakkan tubuh menjauhi sumber nyeri, dan mampu menggerakkan tubuh ke arah lokasi tubuh yang diberikan rangsangan. Teman-teman, selanjutnya kita masuk pada penjelasan triase. Di sini triase ini adalah penggolongan pasien, di mana pasien ketika masuk ke IGD, disitulah pasien dipilah dengan prioritas. Nah, untuk prioritas yang pertama yaitu dengan kode merah. Dengan pasienku yang kode merah ini adalah pasien prioritas yang pertama yang membutuhkan pertolongan secara cepat, yaitu itu contohnya pasien dengan kategori cedera kepala, luka bakar, kemudian ada serangan asma dan serangan jantung. Kemudian pada kategori yang kedua yaitu warna kuning, pada triase ini dengan pasien kategori kuning juga membutuhkan tindakan segera, hanya saja tidak membutuhkan tindakan darurat. Untuk kode hijau yaitu pasien yang masih dapat digolongkan pasien yang masih dapat mencari pertolongan atau yang masih dilakukan pemeriksaan mungkin belum terlalu prioritas. Bahkan untuk kode hitam sendiri yaitu pasien yang sudah tidak tertolong atau pasien yang sudah meninggal. Nah teman-teman, demikianlah penjelasan singkat mengenai GCS, kemudian cara mengukur GCS itu gimana, dan juga terkait penjelasan mengenai kode triase. Semoga materi yang saya beritakan saat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kiranya untuk tugas video ini dapat memenuhi UTS saya untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat. Terima kasih.